Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di ZoRC Ayo Main. Untuk video kita kali ini kita akan mengganti motor dari varian ZP kita yang masih standar, yang masih menggunakan motor brushless dengan yang sudah brushless nih teman-teman, yang 4300 kV, dan juga sekaligus untuk mengganti ESC nya dengan menggunakan yang waterproof 60 ampere. Seperti apa prosesnya? Pastikan teman-teman ikutin terus videonya. Ya, ketemu lagi teman-teman di ZoRC Ayo Main. Dan dari video yang terakhir sampai video ini, mohon maaf ya teman-teman, agak lama update-nya karena ada kesibukan juga. Dan juga kemarin sempat nyari-nyari parts di toko oranye, dan kebetulan partnya udah jalan. Dan akhirnya terbentur karena peraturan pemerintah kan melarang barang-barang impor dari China nih teman-teman untuk masuk lagi ke Indonesia. Jadi lagi ngurusin returannya sambil nyari-nyari part substitusinya yang dijual di Indonesia nih teman-teman. Dan alhamdulillah ya teman-teman, saya dapat juga. Ini dia barangnya. Jadi kita mau ganti dengan motor brushless nih teman-teman, dari BL Motor. Ini 4300 kV tipe 3650 ya teman-teman. Ini saya dapetin dari UMKM kita di Indonesia. Nanti saya kasih linknya, jadi biar kita juga ada ambil positifnya gitu ya teman-teman ya. Jadi buat ngebantuin UMKM di Indonesia yang berdagang online. Jadi tetap saya cari yang harganya terjangkau. Nanti sekaligus kita tes bagaimana performansnya ya teman-teman. Dan juga satu lagi, untuk disandingkan dengan motor brushless-nya, ini saya juga coba cari dari UMKM kita di sini, pedagang teman-teman kita yang dagang online di marketplace. Nanti saya kasih linknya. Ini juga waterproof ESC-nya tipe 60 ampere nih teman-teman. Ini bisa kita lihat bisa mengakomodir dari 2 sampai 3 S untuk baterai ya teman-teman ya. Dengan voltase di sini nyampe 8 volt per 3 ampere nih teman-teman. Katanya udah waterproof nih. Jadi ini udah ada kipasnya ya teman-teman, bisa lihat. Ini udah ada kipasnya dan dia sudah waterproof nih teman-teman. Oke, kita akan pasangkan nanti di ZP. Cuman saya tadinya mau pasang di ZP 1009 nih cerita teman-teman, karena kan ini masih, terus terang ini masih belum diapa-apain ya teman-teman ya. Jadi sewaktu syuting-syuting itu saya pinjem bodi rangka dari ZP 1005 Defender, yang memang sudah teman-teman kalau ngikutin kan di video sebelumnya udah kita upgrade ya teman-teman ya, dari 0 sampai yang terakhir banget. Jadi kalau kita lihat, nah ini untuk yang ZP 1009 sebenarnya masih standar ting-ting nih teman-teman. Nah standar ting-ting, jadi saya kayaknya sayang nih untuk di kutak-atik dulu. Masih standar semua, servo masih standar, ini ESC-nya masih bawaan, dinamonya juga, ban, pelek, semua masih bagus nih teman-teman. Ini masih kinclong karena memang sebenarnya belum pernah dimainin teman-teman untuk turun ke medan-medan off-road atau jalan-jalan berlumpur ya. Jadi saya lebih suka pakai, nah ini dia, kita pindahin dulu ya, ini bodinya. Jadi keuntungan dengan membeli satu varian ZP teman-teman, itu kita bisa gonta-ganti bodinya teman-teman. Dan rangka yang tadi yang kebetulan saya punya dari ZP 1009 kan masih bagus tuh. Nah jadi itu bisa dijadikan serep kalau misalkan ada rangka yang patah atau misalkan getas karena pemakaian. Jadi kita masih ada serepnya teman-teman. Jadi sebab itu saya nggak kotak-katik rangka dari bawahan ZP 1009 yang Ford F150 ya, karena buat cadangan. Nah ini rangkanya dari ZP 1005. Nah jadi rencananya ini dia nih yang mau kita rubah ke
Nah, motor brushless nih teman-teman. Maaf kesenggol. Oke. Nih motor brushless yang 4300 kV. Kita akan coba pasang di sini. Oke, dan juga sekaligus kita coba ganti ESC-nya nih teman-teman. Ya, kita ganti ESC-nya. Jadi nanti ini kita copot. Jadi keuntungan yang sudah karena ini udah kita dandanin ya teman-teman ya, dari mulai receiver dan servo. Jadi ketika kita mau upgrade ke brushless kayaknya lebih hemat ya teman-teman. Jadi kita nggak usah beli receiver beserta remote-nya lagi, dan juga nggak usah ganti-ganti servo lagi nih teman-teman ya. Servonya masih yang bawaan, jadi cukup beli 2 parts ini nih kayaknya. Paling nanti kalau teman-teman mau awet yang dibeli adalah baterai. Oke, yuk sekarang kita bongkar aja biar kita pasang langsung ke rangka dari ZP1005 ini. Oke, pertama-tama kita lepasin sambungan soket-soket yang ada di receiver ya teman-teman. Oke, lalu tentunya yang ESC yang lama kita lepasin. Oke, karena ini saya jalurnya ke bawah untuk saklar on off nya, jadi kita buka dulu. Oke, untuk ESC-nya udah copot ya teman-teman. Sekarang lanjut kita lepasin untuk ini teman-teman, untuk bagian dinamo ya. Gak banyak teman-teman, ini ya teman-teman, di-ignore aja ya. Iya, ini casingnya sudah bisa kita lepas. Nah ini receivernya masih saya tempel di atas ya teman-teman. Jadi memang iya sengaja saya taruh di bagian atas ya. Iya, ini dia motornya udah kelihatan. Kita lepas dulu ya teman-teman. Iya, jadi dinamonya udah terlepas semudah itu teman-teman. Ini adalah dinamo aslinya. RPM. Pastinya ini dengan yang brushless yang saya beli ukurannya sama ya teman-teman, dimensinya nggak ada bedanya tuh, sama. Iya, jadi tinggal mindahin gearnya ke sini nih teman-teman. Jadi kalau untuk yang brushless dia 2 kabelnya, untuk yang brushless dia ada 3 nih teman-teman. Makanya kita harus pakai ESC juga ikutan diganti ya teman. Jadi nggak bisa pakai ESC yang Surface Hobby yang udah saya punya ya teman-teman, karena beda. Kalau yang ini kan, nah ini kan 2 ya kakinya, karena dia memang untuk brushless. Ini 1060 brushless ya teman-teman. Nah nya 6 volt sampai 3 ampere teman-teman, sampai 2 sampai 3 S juga bisa. Kalau ini kan tadi waterproof, nah ini bisa sampai 8 volt 3 ampere ya teman-teman ya dayanya. Oke, yuk sekarang kita lepasin ininya nih, gearnya dulu teman-teman. Oke teman-teman, nah di sini adalah kesulitannya untuk melepaskan gear metal ini ya teman-teman dari motor, karena kan biasanya pakai tracker yang khusus untuk melepaskan gear besinya ini. Oke, di sini saya akan bagikan tips yang mudah teman-teman dan murah sekali lagi, biar teman-teman nggak usah ngeluarin duit lagi untuk beli-beli tracker. Jadi yang gampang itu adalah pakai palu nih teman-teman. Nah palunya yang besar kayak gini, tapi bukan ini yang dipakai teman-teman, tapi yang pengungkit pakunya. Jadi teman-teman cukup selipin aja di sini.
Oke, selipin kayak gini teman-teman di antara. Nah, oke, udah kayak gini kita pukul pelan-pelan dengan menggunakan tang yang bagian karetnya aja teman-teman, agar si bodi dari motor dinamonya tidak penyok ya. Iya, oke, ada kelihatan teman-teman ya, tuh udah mulai bergerak. Pelan-pelan aja, kita bisa putar sedikit, ganti posisi, kita ketok pelan-pelan aja teman-teman. Nah, langsung copot. Iya, akhirnya copot ya teman-teman ya. Jadi jangan dicongkel-congkel sama obeng minus teman-teman, karena kan nanti posisinya nggak rata kalau teman-teman congkel-congkel dengan menggunakan ujung obeng minus gitu, dia jadi nggak rata. Jadi cukup pakai palu kayak gini ya. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, kita lanjutin lagi. Untuk kita pasang ke, ya taruh sini dulu. Oke, ini kita pasang, ketok pelan-pelan menggunakan, nggak usah pakai palu, pakai tang aja. Nggak usah kencang-kencang teman-teman, santai aja, pelan-pelan sampai dia ya masuk kayak gini. Perfect. Iya, akhirnya masuk ya teman-teman ya. Kita coba sekarang ukur untuk tingginya. Kira-kira sama nih kayak gitu. Kalau ini kan ada pinggangnya, jadi kelihatannya tadi pendek. Kalau ini kan nggak ada, jadi untuk tingginya kira-kira sama nih teman-teman. Bisa lihat ya. Ini kan agak goyang nih teman-teman, karena di sini kan ini ada, nah ini ada platnya. Jadi kita akalin ya, karena nggak ada plat besi atau botol bekas soft drink teman-teman, jadi saya akalin pakai double tip yang busa. Jadi teman-teman kayak gini nih, yang kayak model 3M ya, tapi yang bagian ininya saya nggak buka nih teman-teman, biarin aja. Jadi biar ngelapisin begini. Oke, ini semoga nggak oblak lagi. Iya, ini jadi nggak terlalu oblak ya, agak lebih mantap nih teman-teman. Sekarang kita tinggal ngakalin tutupnya nih, covernya, karena dia model dari kabelnya itu outputnya ada di atas, jadi terganjal nih teman-teman. Jadi kita potong dulu bagian cover plastiknya ya. Ini udah kita coak ya teman-teman, bentuknya dari atas seperti ini cokannya. Oke, next kita pasang lagi dinamo beserta casingnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal pasang ESC nya. Ini udah saya kasih selotip double tip ya. Oke, kita dudukin di sini dulu untuk sementara sambil kita tes. Oke, kita masukin, pasangin kabelnya supaya warna aja teman-teman. Kontrol kita masukin untuk ESC, maksudnya kita masukin ke slot 2. Ini yang hitam sebelah luar ya teman-teman, jangan lupa. Dan untuk servo yang di nomor 1 pada receiver kita nyalain. Iya, ini remote belum saya nyalain ya, remote kita nyalain. Waduh, ada yang nggak bener ini. Kalau si cek sih untuk servo nggak ada masalah ya, harusnya si ESC nya juga nggak ada masalah nih, tapi ini ngeblinking terus, jadi dia nggak bisa ngerespon nih teman-teman. Nah, ada apa ini? Oke. Ya, kita coba cari dulu solusinya. Kita matiin dulu. Ya oke teman-teman, ini saya coba ganti receiver remote-nya dengan milik Hot RC CT600 ya. Tadi kan pakai Surface Hobby ya teman-teman, sama-sama 6 channel juga. Ini Surface Hobby-nya. Iya, Surface Hobby 6 channel. Gak mau nih, kita coba dengan
yang punyanya Hot RC. Ya, kita coba ya. Kita nyalain dulu. Iya. Kita nyalain. Ada nadanya telolet. Langsung connect teman-teman. Kita coba untuk beloknya dulu nih. Ya, untuk beloknya mau ya. Untuk beloknya mau. Wih, kenceng banget. Wih, ternyata mau teman-teman. Jadi ini agak lucu juga ya. Biasanya kan kalau ESC itu untuk ke semua receiver masuk teman-teman, jadi nggak ada masalah harusnya. Tapi ini ke apa namanya, Surface Hobby, yang Surface Hobby ini CH6F ini ternyata kok nggak cocok, dia nggak kompatibel gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti ada yang bisa kasih masukan kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Kira-kira kenapa dia nggak cocok? Harusnya sih kan masuk ke semua receiver ya teman-teman ya. Ya, kita tes ya. Oke, ini nggak ada masalah. Untuk servo, sekarang kita tes. Wah, ini kencang banget teman-teman ternyata. Iya, ampun, ternyata bisa teman-teman, dan ini kencang banget daripada motor brushed bawaan ZP nya itu sendiri ya. Kita coba lagi. Bisa teman dengar ya bunyinya. Wow. Ini benar-benar kencang teman-teman. Oke, jadi kita coba sekali lagi. Mundurnya juga nggak ada masalah ya teman-teman, jadi majunya oke. Untuk mundur juga nggak ada masalah. Hanya di sini oke, hanya di sini yang saya lihat hanya kurang smooth aja teman-teman. Jadi kita matikan dulu. Hanya kurang smooth aja di throttle-nya ya teman-teman ya. Untuk maju ataupun mundur ya, mungkin karena pengaruh dari ESC-nya yang harganya ini terus terang sekitar 200 ribuan teman-teman. Tapi ini udah waterproof dan dia udah ada kipasnya juga. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau dana yang terjangkau, hemat, ini sih cukup ya buat kita main di RC 4x4. Cuman mungkin hanya memang kurang halus, tapi nanti kita tes teman-teman, jadi jangan khawatir. Nanti saya akan bikin video untuk tes runningnya, kira-kira enak nggak ya pakai ESC yang murah meriah ini. Tapi kalau misalkan mau smooth, mau halus gitu, saya yakin ada harga ada rupa ya teman-teman. Bisa pilih produk yang lain seperti Hobbywing yang lebih mahal ya, harganya juga nggak bohong ya, sekitar 500-an. Itu saya yakin akan jauh lebih smooth gitu untuk bisa throttle-nya ya, untuk proporsional throttle-nya. Oke teman-teman, demikian aja untuk video kita kali ini. Ternyata pakai atau mengganti dengan tipe brushless dan juga ESC-nya berhasil. Hanya saja di transmisi receiver-nya ini yang cocok di saya kebetulan tuh pakai Hot RC CT600 teman-teman. Ya, jadi kayak gini ya. Ini baru bisa masuk nih si ESC-nya baru bisa connect, tadi ada gangguan. Oke teman-teman, minta sarannya aja kalau ada masukan, kenapa kok pakai yang punyanya Surface Hobby kayak gini ya. Surface Hobby remote-nya yang kayak gini nih teman-teman.
Iya, ini yang Surface Hobby, padahal dia harganya jauh lebih mahal daripada yang Hot RC, tapi ternyata dia nggak kompatibel. Saya yakin sih bukan salah di receivernya, tapi mungkin dari ISC-nya teman-teman yang agak milih-milih nih kayaknya. Oke, minta masukannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga memberikan solusi yang bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like dan subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.